Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Henry, Pak Sultoni, dan rekan-rekan semuanya. Pada kali ini saya akan membahas terkait artikel yaitu Enhancing Knowledge Transfer atau meningkatkan transfer pengetahuan. Transfer menyangkut seseorang atau kelompok menempatkan sesuatu yang telah dipelajari dalam satu konteks untuk digunakan dalam konteks lain. Gagasan dasar ini melintasi konseptualisasi yang lebih spesifik tentang apa itu sesuatu dan tentang apa yang terlibat dalam perpindahannya antar konteks. Ini yang perlu kita garis bawahi dalam pengertian transfer pengetahuan ini. Kemudian, dalam artikel ini disebutkan sebuah rumusan masalah, yaitu bagaimana desain pembelajaran dengan teknologi dapat memfasilitasi transfer pengetahuan dari konteks pendidikan ke non-pendidikan, dari formal ke informal, seperti itu. Kemudian, dalam artikel ini disebutkan ada 3 jenis pengetahuan menurut Makauskite dan Gauthier 2017 dan Don 2017. Yang pertama yaitu pengetahuan deklaratif adalah pengetahuan yang dapat diekspresikan dalam pernyataan proporsional, sering juga disebut pengetahuan proporsional. Misalnya, Presiden Donald Trump dilantik pada 20 Januari 2017. Karl Marx menulis Kapital. Kekuatan sama dengan massa kali percepatan. Misalkan 3 hal tersebut tadi. Kemudian yang kedua yaitu pengetahuan prosedural, yang sering disebut pengetahuan praktis, keterampilan atau pengetahuan. Misalnya, mengendarai sepeda, melakukan operasi, dan melakukan deduksi logis. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, pengetahuan relasional, terdiri dari pengetahuan pengalaman dan kontekstual. Kadang-kadang hanya disebut pengetahuan pengalaman, pengetahuan oleh kenalan, atau pengetahuan. Misalnya, mengetahui seperti apa rasanya kanguru, seperti apa rasanya merah, dan bagaimana norma budaya lokal membatasi apa yang pantas mengatakan dalam konteks tersebut. Misalkan 3 hal tersebut. Kemudian selanjutnya ada 4 strategi untuk memanfaatkan teknologi pendidikan dalam meningkatkan transfer. Yang pertama, penggabungan konteks pendidikan dan non-pendidikan. Formal dan informal digabung. Kemudian yang kedua, konteks pelatihan yang terpisah. Yang ketiga, simulasi konteks non-pendidikan. Dan yang keempat, pengenalan konteks pendidikan dalam pengaturan non-pendidikan. Jadi, konteks informal diatur dalam konteks informal. Mohon maaf, konteks formal diatur dalam konteks informal, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada 5 pendekatan untuk transfer. Yang pertama, pendekatan behavioris. Seperti apa pendekatan behavioris? Yaitu memahami transfer sebagai retensi pengetahuan di seluruh situasi. Pada pandangan behavioris, apa yang disebut keterampilan yang dapat ditransfer akan menjadi keterampilan prosedural. Mereka akan dapat dipindah tangankan jika elemen identik hadir dalam pelatihan dan situasi kinerja, dan jika pelatihan dilakukan secara khusus dengan elemen identik ini. Kemudian yang kedua, pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif dapat dilihat sebagai respon terhadap fokus eksternal pendekatan behavioris dan perhatian terbatas pada pemrosesan mental yang lebih penting daripada rangsangan eksternal. Argumennya adalah prosedur kognitif yang digunakan pelajar untuk menangani rangsangan tersebut. Kemudian yang ketiga, pendekatan kognisi terletak. Ada kritik luas dari pendekatan behavioris dan kognitif untuk mentransfer pandangan mereka tentang pengetahuan sebagai dekontekstualisasi.
Argumen dasarnya adalah bahwa mereka mengabaikan pentingnya pengetahuan relasional, yaitu kontribusi pengalaman subjektif dan faktor kontekstual pada waktu tertentu dalam situasi tertentu. Pengetahuan terletak dan mendapatkan konteks spesifik dari situasi tersebut. Kemudian yang keempat, pendekatan partisipatif. Pendekatan ini muncul dari pendekatan kognisi yang terletak dan tidak ada perbedaan yang tajam di antara mereka. Fokus dalam pendekatan partisipasi adalah pada pengetahuan relasional karena pengetahuan dipahami sebagai partisipasi dalam konteks tertentu dan sampai batas tertentu pada pengetahuan prosedural. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, pendekatan praktik pengembangan. Penelitian baru memperluas konsep transfer. Pendekatan praktik pengembangan seperti pendekatan partisipasi mengambil praktek sosial sebagai unit analisis. Namun, alih-alih melihat pola partisipasi dalam praktik, ini fokus pada bagaimana praktik sosial berkembang dalam interaksi dengan praktik sosial lainnya ketika berhadapan dengan masalah yang melintasi. Kemudian dalam artikel ini secara khusus dibahas yang pertama, desain pembelajaran pelatihan keterampilan berbasis komputer yang menggunakan pendekatan behavioris. Kemudian yang kedua, pembelajaran berbasis model yang menggunakan pendekatan kognitif. Yang ketiga, permainan epistemik yang menggunakan pendekatan kognisi terletak. Kemudian selanjutnya, praktek mediasi yang menggunakan pendekatan partisipatif. Dan yang terakhir, kreasi bersama pengetahuan yang menggunakan praktik pengembangan. Dari semua yang kita pelajari dalam artikel ini, kita bisa mengambil sebuah garis besar, yaitu yang bisa menjadikan kita catatan untuk kita bahwa semua desain pembelajaran memiliki peluang lebih besar untuk menjadi efektif jika terintegrasi dengan baik dalam konteks pembelajaran yang lebih luas. Ini menempatkan batasan pada skalabilitas mereka, baik dalam hal jumlah siswa dan dalam hal situasi penggunaan. Demikian presentasi kami pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.